Amma ba'd. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita tingkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap saat, di setiap waktu, usahakan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita harus berusaha semaksimalnya untuk mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali engkau mati melainkan bersamaan dengan Islam. Ini artinya, jangan sampai kita ini mati dalam keadaan kafir. Jangan sampai kita ini mati dalam keadaan berbuat kesyirikan. Jangan sampai kita ini mati dalam keadaan tanpa bersamaan dengan Islam. Ini jangan sampai. Karena dengan Islam ini, artinya Islam tunduk, patuh dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya Islam. Semoga kita semua ini bisa meninggal dunia dalam keadaan benar-benar Islam. Karena ini yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita mati dalam keadaan Islam, kita selamat, insyaallah. Merdeka, selamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati dalam keadaan Islam, kita beruntung. Kita mati dalam keadaan tunduk patuh dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai yang kita ucapkan setiap kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ini kita pegang betul-betul, kita resapi betul-betul dalam hati. Hanya kepada Allah kita berharap, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Inilah Islam, tunduk patuh dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita resapi kalimat-kalimat yang kita baca di dalam sholat ini. Kalau kita resapi maknanya, sangat indah, sangat luar biasa maknanya. Yang mana makna tersebut insya Allah bisa semakin memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini usahakan kita resapi dan kita amalkan di dalam kehidupan kita di dunia ini, supaya kita betul-betul insya Allah Islam. Kita betul-betul Islam, artinya tunduk patuh dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini supaya kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.
Jadi sholat itu sungguh berat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang yakin kepada Allah. Sholat itu menjadi nikmat, tidak terasa berat, menjadi keindahan, kesenangan, kenikmatan sholat itu. Kalau orang itu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi orang yang sholatnya betul-betul khusyuk, berarti mereka itu insya Allah betul-betul punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang seperti ini, mereka sangat ringan mengerjakan sholat, sangat indah mengerjakan sholat, sangat menjadi kenikmatan mengerjakan sholat. Sholat menjadi kenikmatan, menjadi sesuatu yang menyenangkan, karena dia bisa menyampaikan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sholat itu banyak doa, di dalam sholat itu banyak pujian. Dia bisa memuji Allah di waktu sujud, di waktu rukuk. Terasa nikmat kalau dia rasakan, kalau dia yakini, kalau dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat itu tidak berat, sholat itu terasa nikmat, terasa ringan kalau kita betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan dolim, perbuatan keji, perbuatan mungkar, insya Allah dengan mudah kita tinggalkan kalau kita punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senang dan ikhlas mengerjakan perintah-perintah Allah ini. Terasa nikmat dalam hati, dalam pikiran, merasakan ketenangan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hartanya banyak, kekayaannya banyak, pangkatnya banyak, mereka semuanya ini tidak ada apa-apanya. Mereka ini semuanya ini akan mati. Mereka ini dibayangi dengan kematian-kematian. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, tidak akan bisa bahagia. Hidupnya pasti tersiksa, pasti gelisah. Semakin banyak hartanya, semakin banyak kekayaannya, semakin banyak jabatannya, mereka semakin takut kepada kematian dan semakin tersiksa jiwanya, hatinya, pikirannya. Tidak bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan, lezatnya iman. Hanya orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sabar dan sholat, kita harus sabar. Kalau belum dikasih, ya sabar, kita sabar. Sabar, kita bersyukur terus kepada Allah. Kita ini harus berusaha seikhlas-ikhlasnya, menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas. Kita ini beribadah harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus berjuang, berusaha. Karena ini dunia ini tidak ada artinya. Kalau sudah dikasih sama Allah sekejap. Dan ini semua kalau diambil oleh Allah sekejap. Umurnya manusia ini dibatasi. Kita diberi harta sebesar apapun juga diberi waktu, diberi ajal. Tidak bisa kita kuasai, tidak bisa. Ibarat handphone dikasih pulsa 1 juta. Atau 2 juta, tapi dikasih masa tenggang 1 minggu habis. Jadi akhirnya bingung sendiri, mau menghabiskan pulsanya, tambah kewalahan. Jadi kita ini sebenarnya apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus kita syukuri. Kita syukuri, kita diberi begini, kita syukur. Alhamdulillah masih bisa bersyukur. Alhamdulillah masih bisa datang ke masjid. Karena kita ini semua di dunia ini hanya sementara. Walaupun harta sebesar apa saja diberikan, kita ini dibatasi, dikasih waktu ajal, dikasih tempo, dikasih waktu di bumi ini.
Mungkin ada yang seminggu lagi dia berangkat. Mungkin ada yang sebulan lagi dia berangkat. Mungkin ada yang setahun lagi dia berangkat. Dia masih asik-asik di atas mobil. Dia masih asik-asik di atas mobil. Dia tidak tahu ajal. Allah. Teman saya ada insinyur dulu. Sudah insinyur dia. Dulu ini cerita zaman dulu. Dia sudah insinyur, sudah banyak. Bangun-bangun perumahan segala macam. Hartanya lumayan sudah. Enak-enak mana si mobilnya. Tak taunya meninggal dunia di dalam mobil. Inilah ajal. Dibatasi dengan ajal. Manusia ini biar diberi kekayaan sebesar apapun, diberi waktu. Diberi waktu, dan waktu itu tidak ada yang tahu. Ada yang seminggu lagi, ada yang 2 hari lagi, ada yang 3 hari lagi, ada yang malam dia tidur, moro-moro berangkat. Apanya tidak ngeri hidup di dunia ini? Ngeri sebetulnya. Kalau kita sadar ini, kita insya Allah tidak bakal berani berbuat perbuatan-perbuatan zalim, korupsi, mencuri, berbuat perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, berbuat perbuatan-perbuatan yang menyakiti orang lain. Insya Allah kita tidak berani. Kalau kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, usahakan kita betul-betul membersihkan diri, banyak berzikir, banyak mengingat Allah, sholat 5 waktu, usahakan dikerjakan tepat waktunya, usahakan sholat malamnya dikerjakan, dan mohon pertolongan Allah terus menerus, jangan bosan. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolong untuk kalian semuanya. Sesungguhnya Allah itu mencintai, Allah menyenangi orang-orang yang sabar. Jadi usahakan sabar dalam mentaati perintah-perintah Allah, sabar dalam mengerjakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar. Karena orang yang bisa meninggalkan maksiat di bulan ini, di bulan depan belum tentu bisa. Orang yang kemarin dia bisa meninggalkan zina, di 1 bulan lagi belum tentu dia bisa. Jadi harus sabar. Meninggalkan kemaksiatan harus sabar dan harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan. Jangan sampai. Kita taat kepada Allah harus sabar. Bukan bulan Ramadan saja. Semua bulan kita harus taat. Kita harus bertakwa di setiap waktu, di setiap saat. Karena ajal tidak ada yang tahu. Kalau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali, siapapun orangnya, tidak ada yang tahu. Jadi harus siap-siap. Harus siap-siap, betul-betul. Banyak beramal, banyak memberi makan orang-orang miskin. Banyak melakukan amal soleh. Meninggalkan semua yang haram, meninggalkan semua kesyirikan-kesyirikan. Bersihkan diri mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.